Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inggi Lestari dengan NIM 2002412 dari Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tata letak manajemen operasi. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Littlefield dan Peterson pada tahun 1956 lebih dulu menjelaskan tentang pengertian layout. Menurut mereka, layout merupakan penyusunan perabotan dan perlengkapan kantor pada luas lantai yang tersedia. Tata letak juga merupakan salah satu bagian terbesar dari suatu studi perancangan fasilitas. Perancangan fasilitas sendiri terdiri dari pelokasian pabrik dan perancangan gedung di mana sebagaimana diketahui bahwa antara tata letak dengan penanganan material saling berkaitan erat. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perancangan tata letak atau layout. Yang pertama di sini ada integrasi secara menyeluruh atas semua faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Yang kedua ada jarak pindah barang diupayakan seminimal mungkin. Yang ketiga ada aliran kerja berlangsung secara normal. Yang keempat ada semua area dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kelima kepuasan kerja dan rasa aman pekerja dijaga sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yang keenam ada pengaturan tata letak harus fleksibel. Dalam semua kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk dapat mencapai yang pertama ada utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua ada aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga ada moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih baik. Yang keempat ada interaksi dengan pelanggan yang lebih baik, dan yang kelima ada fleksibilitas. Bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak tersebut akan perlu diubah. Selanjutnya ada tujuan perencanaan tata letak. Secara umum, tujuan dari perencanaan tata letak adalah untuk mendapatkan susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas-fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan adanya susunan tata letak yang optimal, maka diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan para karyawan akan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik pula. Secara lebih rinci, tujuan perencanaan tata letak mencakup beberapa hal diantaranya yaitu yang pertama ada meminimumkan material handling cost, yang kedua ada efektivitas penggunaan ruang pabrik, yang ketiga ada tingkat penggunaan tenaga kerja pabrikasi, yang keempat ada mengurangi kendala kelancaran proses produksi, dan yang terakhir ada memudahkan komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis tata letak. Yang pertama ada tata letak proses atau proses layout. Penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Misalnya mesin-mesin bubut dikumpulkan pada daerah yang sama, sedemikian pula mesin-mesin potong diletakkan pada bagian yang sama pula. Yang kedua ada tata letak produk atau product layout. Apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah yang besar, setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga ada tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Dipilih karena ukuran, bentuk ataupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Tata letak seperti ini terdapat pada pembuatan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, atau proyek-proyek konstruktif lainnya.
Dan yang terakhir ada langkah-langkah perancangan tata letak atau layout. Langkah-langkah merancang layout antara lain ada analisis produk, yaitu menganalisis jenis dan jumlah produk yang harus dibuat. Yang kedua ada analisis proses, yaitu menganalisis jenis dan urutan proses pengerjaan produk. Yang ketiga ada analisis jenis dan jumlah mesin atau peralatan serta luas area yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada rancangan layout mesin dan departemen. Kemudian di sini ada menetapkan prosedur atau metode pengaturan layout atau tipe layout yang meliputi layout dengan posisi tetap, layout berorientasi pada proses, layout perkantoran retail, layout gudang, dan yang terakhir ada layout berorientasi produk.